warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi was-siratal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak-bapak jamaah Al-Mausad, malam Senin yang saya hormati Allah muliakan, khusus para kesepuhan, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat yang menghadiri dan juga berpartisipasi dalam suksesnya rutinitas kita setiap minggunya ini. Mudah-mudahan semua pahala yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada beliau-beliau, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan memberikan rezeki yang banyak, manfaat, dan juga ilmunya bisa dimanfaatkan oleh kita semua, dan juga kita contoh daripada para kesepuhan kita. Yang nomor kedua, kita doakan para warga kita, jamaah kita yang telah mendahului kita karena beberapa wabah, dan juga ada yang memang karena penyakit bawaan. Saya tidak sempat hadir, kemudian juga malam Selasa, mudah-mudahan Bapak siapa? Haji Iwan, jadi Bapak Iwan Saiful Ridwan bin Bapak Haji Ade Zainuddin. Pak Ade Zainuddin, Bapak Haji Nanang bin, dan juga Bapak Nanang ya. Jadi semoga mudah-mudahan yang meninggalkan kita semua ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahi iman Islam dan Gusti Allah, serta mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ala hadirin ya. Fatihatul khususan ila ruhi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki halaman satu hadis yang baru, yaitu halaman 37, hadis yang ke-303. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi wa amidana bil yasri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Sesungguhnya ketaatan itu mudah. Taat itu mudah. Berbakti kepada Allah itu gampang. Wala yushaddadina ahadun, wala yushaddadina ahadun, dan tidak akan pernah disusahkan untuk taat itu seseorang pun, illa ghalabahu, kecuali dia dikalahkan untuk melaksanakannya. Ya. Fasaddidu, maka beribadah itu harus disesuaikan, gitu ya. Kalau saddidu di sini kan qaulan sadida, dalam Al-Qur'an itu omongan yang sopan santun. Maksudnya masa menyopankan? Tidak, maksudnya di sini intensitas ibadah kita itu jangan terlalu dipadatkan, gitu ya. Saddidu di sini jangan terlalu ya kita ya laksanakannya keterlaluan, gitu ya. Sesuai kemampuan kita aja. Karena ketika kita laksanakan pun tidak akan pernah beres ketaatan kita itu. Allah mah ya, semakin kita taat, Allah mah terus diperhatikan. Selama kita mau sampai kita bosan, nanti itu kita akan salahin insya Allah.
Waqaribu, dan kalian harus bertakarub kepada Allah. Wa abshiru, dan juga berilah kabar gembira kepada orang yang belum bisa taat. Wasta'inu, dan juga berilah pertolongan kepada orang yang belum taat. Gitu ya. Bil ghadati wal rawha, di pagi hari. Pada kemana? Wal rawha, dan juga ya, sore hari, petang maksudnya. Wa syai'in minat dulja, dan juga waktu di akhir malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau agama itu dalam bahasa Arab ada dua, ya, tapi artinya dalam bahasa Indonesia tetap agama. Ada ad-din, ada al-millah. Ya. Kalau ad-din itu artinya berarti agama, yang agama tersebut hanya kita dan Allah yang tahu. Artinya apa? Kita sendiri yang menjadi tolak ukurnya, dan Allah yang tahu mengetahui tolak ukur kita beribadah. Ya. Banyak dan tidaknya ibadah kita, ukurannya adalah hanya kita dan Allah yang tahu. Ini ketaatan secara pribadi artinya ad-din. Tapi ketika ketaatan berjamaah, maksudnya berarti kita seperti iman kepada Allah, ya. Ini ajarannya ini, suruh kita sholat, kan semuanya sholat tuh, puasa, semuanya puasa, ya. Walaupun dalam prakteknya nanti kaifiatnya berbeda-beda, sholat misalkan cara gerakannya ada beda-beda. Itu kalau yang beda-beda kayak gitu, ya, sampai kepada masing-masing orang pun, ya, maka ad-din dia akan berbeda. Contoh saya dengan Pak Haji Sayuti, ya, berbeda ad-dinnya. Dalam milah sama, milah Muhammadin, agama Kanjeng Nabi Muhammad, kita sholatnya sama. Tapi dalam ad-din, ya, bisa jadi Pak Haji Sayuti, dan karena yang pertama beliau adalah sepuh, banyak pengalamannya, tentunya ibadahnya paling banyak. Nah, ini ad-din ini, ya, mengacu kepada ketaatan pribadi Pak Haji Sayuti kepada Allah, gitu ya. Jadi ad-din itu ketaatan pribadi, ya. Itu ya. Ad-dina yusrun, maka agama itu sebenarnya gampang, taat mah gampang, ya. Ya. Ketika kita taat ini, maka ada beberapa waktu, yang waktu tersebut adalah, ya, menjadi nilai bagi yang melaksanakan ibadah pada waktu-waktu itu, akan bertambahlah, ya, nilai ibadahnya ini, bobotnya, gitu ya. Bobotnya ini akan bertambah. Walaupun sholatnya sama 2 rakaat, tapi karena dilaksanakannya di waktu-waktu yang, ya, khusus ini, maka itu akan nilainya menjadi bertambah. Ya. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Biasanya di waktu-waktu ini, yang 3 nanti akan kita sebutkan di dalam hadis ini, kita ini banyak dikalahkan oleh waktu-waktu itu, ya. Ini waktu-waktu yang tangguh, ya. Justru di waktu-waktu yang menurut kita tanggung ini, seharusnya kita tambah yushadda. Tapi dalam hadis ini, wala yushadda ahadun, wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Kebanyakan orang yang melaksanakan atau berbakti kepada Allah itu terkalahkan oleh, ya, ibadahnya sendiri, ya. Contoh, kalau subuh-subuh enaknya setelah sholat subuh kita ngapain? Yang pulang ke rumah ini tidur lagi, ya. Yang buka warung udah buka warung, udah ke pasar
asar. Ya, betul nggak? Kemudian yang profesi apapun setelah subuh ini, maka kita mempunyai kesibukan masing-masing, gitu kan? Contoh lagi, jam 11 Bapak ngapain? Jam 11 munjung-munjung rame komo yang tukang dagang mah. Ya, jam 11 siang nih Pak, setelah subuh, setelah duha. Padahal itu sebenarnya waktunya sempit. Dari jam 11 sampai jam 12 ya sebenarnya. Jadi iya Pak. Tambah satu lagi sebenarnya. Ya, jam 11 sampai jam 12 ini waktu ijabah itu. Coba di waktu itu kita ngapain? Wah, yang dagang lagi enaknya ngeladenin orang, banyak yang beli, yang kerja lagi banyak-banyaknya kerjaan, ya enggak? Ya istirahat tunggu belum kelar. Aduh, yang tukang angkot tunggu orang yang lagi pada keluar istirahat jam kerja ataupun yang pada pulang. Biasanya ramai jam segitu sampai jam 1-an. Balik sekolah SD lah. Balik ngantar ke TK ini pada. Ya kan? Padahal jam itu adalah jam-jam istijabah atau saat istijabah. Terus kemudian ya sore-sore, ya menurut salah satu guru saya ini jam 5 sampai jam 6 Pak. Waktu tangguh KBG. Dikira kita setelah asar tuh ya, jam 4-an sampai jam 5. Enggak, ternyata jam 5 sampai jam 6. Ya, jam 5 jam 6 mereka mandi ulang mah, dahar, ngopi, ngerokok lah. Ya kan? Ya. Kita menyangkanya bahwa jam itu udah melewati jam-jam ijabah. Justru jam lagi kita tanggung ini, yang lagi enak-enaknya kita ya bekerja ataupun melaksanakan kegiatan kita, ternyata itu adalah waktu yang seharusnya yusyaddatina. Seseorang itu harus ya, menyibukkan dirinya untuk melaksanakan peribadahan kepada Allah. Kurang kumata. Dan yang terakhir adalah waktu tanggung oke nih. Ya, jam 3 ya, sampai ke bawah atau jam 2 ke bawah. Itu kita ngapain? Tidur. Jam 2 atau jam 3 malam. Itu adalah waktu-waktu ijabah. Lagi enak-enaknya, apalagi kalau tidur mah pas kembangnya tidur tuh biasanya jam segitu. Ya ini mah orang suruh bangun coba ya Allah. Makanya luar biasa orang yang selalu bangun malam Pak ya. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali enggak pernah ketinggalan sholat malam. Kelihatannya aja dia itu ya kayak orang nggak pernah ibadah, misalkan pakai bajunya sembarangan ataupun dia nggak pakai kopiah ya, padahal mereka malamnya mah duduk gitu, bahkan bukan dari jam 3 mulai setengah malam sampai subuh duduknya juga. Kita mau ngapain coba? Disuruh jam 3 ke bawah aja kita nggak pernah, atau kita suka ketinggalan. Nah, padahal menurut hadis ini, kalau kita pengen ya punya ibadah kita nilainya lebih berat daripada orang lain, coba di waktu-waktu ini fasad tidur. Ya. Yang pertama adalah kita luangkan waktu untuk melaksanakannya. Ya, alon-alon tapi kelakon lah. Fasad tidur gitu lah. Ulah terlalu dikencengkan deh, biasa weh. Ya, kalau bisa ada 2 rakaat atau 2 rakaat kalau sholat ya. Kalau bisa baca Quran setengah juz atau 2 lembar. Yang penting di waktu itu kita duduk bermunajat kepada Allah. Bahkan ibu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Wa absyiru. Kita berilah kabar gembira kepada sanak keluarga. Coba kasih tahu nih waktu-waktu yang ijabah nih, ayo di sini yuk, bangunin sama kita. Wasta'inu, dan mintalah kepada Allah pertolongan kepada Allah atas apa yang kita minta itu pada waktu-waktu itu. Di mana bil ghadati wa rauha, dalam hadis ini cuma 3
pagi-pagi setelah sholat subuh kita wiridan setelah sholat subuh ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, beres. Doa kalau nggak ada kerjaan, udah nggak kerja lagi sekarang pensiunan. Ya, sekarang mau udah cucuan, nggak kerja lagi misalkan. Toko juga udah sama pekerja, enak, tinggal di rumah. Atau sekarang saya jadi bos. Apalagi kalau sudah seperti itu, ya, udah dikasih kehidupan enak sama Allah, rumah udah ada, misalkan, ngapain lagi? Setelah subuh jangan tidur. Ulang teh ka imah sare. Ulah, naon tah? Sampai waktu isyraq diusahakan. Ya. Waktu isyraq itu adalah 1 jam 20 atau 25 menit. Kalau subuh jam 5 berarti jam 6 lewat 20 atau 25 menit itu sudah masuk isyraq. Ya. Atau ada yang bilang 15 menit atau 10 menit itu ikhtilaf, ya silakan saja. Ya. Nah, para bapak, jadi kalau kita ibadah pengen dijabah dan juga permintaan apapun pada waktu itu, fasadidu wa qaribu wa absiru wasta'inu. Kita minta kepada Allah di waktu-waktu itu. Kalau malam nggak bisa bangun, jadi salah satu waktu ini boleh, yang penting salah satu waktunya aja. Warauhan petang, ya petang ini berarti jam 5 ke bawah, bukan jam 3 sampai jam 5, bukan, justru kebalik. Ya. Kalau bisa ya dari jam setelah asar sampai sebelum maghrib kita bermunajat kepada Allah, karena saking banyaknya permintaan kita, ya Allah saya memang nggak bisa ngabulin. Kita cuma minta doang, coba cuma minta doang aja nggak pernah. Ya sekali ya tuh nyobaan dari asar sampai sebelum maghrib. Ya mandi bentar langsung ke masjid, enak banget itu. Ya, yang seperti itu tuh pelem, ya, itu kata para kekasih Allah mah. Wasyai minat dujah yang nomor terakhir adalah jam 3 malam, ya, sepertiga ataupun di akhir malam, jam 3 ke bawah, ya. Itu kalau misalkan kita beribadah di jam-jam seperti itu, ya insya Allah kita ini berarti agama sudah menuju kepada kesempurnaan, karena bobot nilai ibadah kita itu akan bernilai lebih dan akan menambah daripada agama-agama kita yang kita laksanakan. Dalam tanda kurung baca ini maksudnya peribadahan yang kita laksanakan akan tertambah oleh insya Allah oleh amalan-amalan kita yang kita lakukan pada waktu-waktu itu. Nanti Bapak, ya. Hadis yang nomor kedua, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Aduh, iya kesana aja ya. Sesungguhnya Allah kataba menuliskan al hasanati, kebaikan was sayyi'at dan juga kejelekan-kejelekan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan daripada kebaikan dan kejelekan itu. Ya. Faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang bercita-cita ingin melaksanakan kebaikan, alam yaqmalha, kemudian dia tidak sempat mengamalkan kebaikan tersebut, kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menuliskannya untuknya menurut Allah satu kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma biha, kalau dia cita-cita itu terlaksanakan, fa'amilaha, kemudian dia laksanakan cita-cita itu, keinginan itu, kata Allahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan menuliskannya menurut Allah, ya, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat, ila at'afin katsiratin, sampai lipatan yang banyak, lebih dari itu maksudnya. Wa man hamma bi sayyi'atin, kalau dia bercita-cita melaksanakan kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melaksanakan, kata Allah wa indahu hasanatan kamilatan, Allah akan menulis kebaikannya satu sempurna, satu kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma, kalau dia menginginkan berbuat kejelekan,
Fa'amilah, kemudian dia melaksanakan kejelekan tersebut. Kata Allah alaihi sayyi'atan wahidatan, Allah hanya menuliskannya satu kejelekan saja. Akhrajahu Muslim wa Bukhari an Ibnu Abbas. Masyaallah. Ini ya ke maha rahmatnya Allah. Di antaranya Allah ini ya memberikan kepada kita dua jalan, jalan kebaikan, ada jalan kejelekan. Inna hadainahu najdain. Ya. Jalan kebaikan ataupun jalan kejelekan, tinggal pilih. Semuanya sudah disediakan sama Allah. Ya. Tsumma bayyana, ya Allah bakal dijelaskan, dipertelakan. Maksudnya dipertelakan, bahkan diperlihatkan daripada kebaikan dan kejelekan itu. Kita sudah melihat mana baik dan mana jeleknya, dan kita juga diberikan akal, pikiran. Ya, ini jelek atau enggak? Kecuali yang non akal. Ya, ada segala sesuatu yang ini kadang-kadang di luar nalar. Ya, yang seperti itu sains jarang. Misalkan dia berbuat kejelekan, tapi dia tidak sadar melaksanakan kejelekan tersebut karena misalkan faktor yang lain. Nah, ini adalah jarang seperti itu ya. Tapi sebenarnya walaupun dia tidak sadar melaksanakan seperti itu, ada kesadaran diri sebenarnya ya, walaupun itu dalam bentuk kendalian orang lain kayak pakai ilmu apa kayak, tetap ya itu juga ada kesadaran diri dia ya. Itulah perbedaannya. Maka kita harus berhati-hati ya dalam kehidupan ini ya. Jika ada jaga omongan ya, ataupun jangan irian kepada orang. Kadang-kadang iri sama orang lain ya. Atau mau nasihatin orang, niatnya mau menasihatin orang, padahal sebenarnya mau ya at-ta'yir. At-ta'yir ini apa? Ngerang-ngerang untuk bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Mempermalukan orang lain. Kalau mau nasihatin, ajak berbicara empat mata. Saya udah pernah bilang seperti itu kan. Itu nasihat ini di grup, ya. Misalkannya nanti sombong kayak gitu, ya. Niatnya mau nasihat, tapi ternyata itu adalah dalam hadis itu bisa menjadi at-ta'yir hukumnya. Kalau mau nasihat empat mata aja. Kalau berani, kalau enggak diamin aja. Itu hakikatnya, walaupun sebenarnya dia sadar ataupun tidak melaksanakan kejelekan, itu hakikatnya dari Allah. Itu gerak Allah. Gitu. Ya kan sudah itu jababiro, ya jabariyah. Ya. Enggak juga nanti kalau nyambungnya ke sana, nanti akan disebut sebagai apa itu namanya? Qadariyah. Qadariyah itu segala sesuatu ditakdirkan sama Allah. Misalkan ada orang yang melaksanakan kejelekan, ya, dia nggak sadar. Kalau kita diperlihatkan kepada orang yang melaksanakan kejelekan itu, ya, berarti kita ini yang harus sadar. Gitu, ya. Yang paling utama begitu. Kalau kita bisa menasihatinya, kita nasihati langsung. Kalau nggak bisa diem, ya. Kalau nggak bisa diam, ya. Gimana diamnya? Udah jangan ngomong. Kita istighfar aja sama Allah. Astagfirullah ya Allah, saya diperlihatkan seperti itu, teman saya seperti itu. Kalau kita bisa nasihatin, ajakin, saya sebagai teman kamu nih ya, menasihati. Itu gentle namanya. Seperti ibu saya kalau nasihatin begitu, san, yuk pilih papa tanya. Kudu ngomong gitu tanah nasihatan. Ya, itu namanya nasihat. Jangan mengumbangkan ayat orang lain di halayak ramai ataupun di grup ayat WhatsAppnya. Nyinggungan ada wanita di tukang, ya cimplin itu yang namanya. Ya. Kalau misalkan kesalahan itu diperbuat ketidaksengajaan, maka sebenarnya kesalahan tersebut adalah merupakan daripada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kesalahan itu pun Allah berikan kepada para hamba-hambanya Allah untuk supaya tambah taat dia kepada Allah. Justru diberikan kesalahan
itu adalah supaya bangkit kembali. Kita yang menghina orang lain yang sudah melaksanakan kesalahan justru akan ketepaan kesalahan orang lain itu, karena kita sombong kepada orang itu, menganggap diri lebih baik daripada orang itu. Tuntun lemah ketepaan mainnya melaksanakan sorangan. Nah itu ya. Oleh karenanya justru ini adalah teguran bagi kita semua bahwa Allah itu menciptakan dua. Yang pertama hasanah, kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah as-sayyi'at. Kalau kebaikan kita